Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, saudara-saudari, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-11. Min qasasit taibin. Di antara kisah-kisah orang yang bertaubat. Di antara kisah-kisah orang-orang yang bertaubat. Di sini kita akan bacakan satu kisah atau dua kisah dari hadis Nabi SAW yang diceritakan sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu tentang kisah Ma'iz bin Malik al-Aslami dan kisah seorang wanita dari suku Ghamid yang bertaubat karena telah melakukan dosa, berbuat zina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Ma'iz bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat Ma'iz bin Malik Al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni qad zalamtu nafsi wa zanaitu wa inni uridu an tutahhirani." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dan aku telah berbuat zina dosa besar. Wa inni uridu an tutahhirani, dan aku ingin agar engkau mensucikan aku. Faraddahu, kemudian Nabi SAW pun menolaknya. Falamma kana minal ghad atahu, keesokan harinya Ma'iz bin Malik al-Aslami datang lagi kepada Nabi SAW. Faqal, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu." Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina. Faraddahu tsaniyah, kemudian Nabi SAW pun menolaknya yang kedua kalinya. Farsala Rasulullah SAW ila qaumihi, kemudian Nabi SAW mengutus beberapa orang untuk datang ke kaumnya. Faqal, kemudian berkata, "Ata'lamuna bi aqlihi ba'san?" Apakah kalian dapati akalnya terjadi sesuatu? Coba periksa akalnya, jangan-jangan dia gila. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada akalnya. Dikhawatirkan akalnya tertutup. Apakah mabuk, ataukah gila, atau enggak sadar, dia ngomongnya ngaco, ngawur, ngelantur, dan seterusnya. Coba periksa. Tunkiruna minhu syai'an? Apakah kalian mengingkari darinya sesuatu? Faqalu ma na'lamuhu illa wa fiyal aqli min salihina fi manura. Kami tidak mengetahuinya kecuali dia orang yang waras, wahai Rasulullah. Dia akalnya sehat, dia sadar, ngomongnya tidak ngelantur. Fatahu tsalitsah, kemudian Ma'iz bin Malik mendatangi Nabi yang ketiga kali. Yang ketiga kalinya. Farsala ilaihim aidon. Kemudian Nabi SAW pun mengutus seseorang untuk meriksa Ma'iz. Coba periksa tuh Ma'iz. Fasala anhu fa akhbiruhu annahu la ba'sa bihi wa la bi aqlihi. Kemudian para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dia nggak terjadi apa-apa pada dia. Dia nggak sedang mabuk, dia nggak gila, akalnya sehat,
akalnya sehat, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Falamma kana rabi'ah amara bihi farujima. Adapun yang keempat kalinya Ma'is bin Malik al-Aslami datang kepada Nabi, kemudian Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Dalam riwayat yang disebutkan, Nabi SAW bertanya kepada Ma'is tentang perbuatannya. Apakah engkau benar-benar melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa besar itu? Ma'is mengatakan iya. Seperti tutup botol masuk ke dalam botolnya, iya. Seperti ember masuk ke dalam sumur, iya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Dan di riwayat lain disebutkan juga bahwasanya Ma'is ketika di tengah rajam dilempari batu sebagai bentuk kisos untuk perbuatan yang dilakukan oleh Ma'is bin Malik al-Aslami tersebut. Di pertengahan kisos Ma'is kabur. Kabur. Ini menunjukkan orang yang dikisos itu tidak diikat, tidak juga dikubur sampai leher, tidak. Tapi dibiarkan bebas, berdiri bebas. Buktinya Ma'is bin Malik ketika di pertengahan kisos, Ma'is bin Malik kabur, lari karena kesakitan. Di pertengahan jalan, kemudian dikejar oleh beberapa sahabat, kemudian ada yang melemparnya dengan benda yang keras, kemudian Ma'is wafat. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun marah. Marah kenapa? Marah karena mereka mengejar Ma'is dan melempar Ma'is dengan benda keras sehingga Ma'is tewas. Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak biarkan Ma'is? Siapa tahu Ma'is telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat Ma'is bin Malik al-Aslami. Ini kisah yang pertama tentang orang yang bertaubat berbuat dosa zina. Kisah yang kedua disebutkan juga oleh sahabat Buraidah, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Buraidah, faja'atil Ghamidiyah, pernah datang seorang wanita dari suku Ghamid. Faqalat ya Rasulullah inni qad zanaitu fatahhirni. Kemudian wanita dari suku Ghamid tersebut berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah berbuat dosa, aku telah berzina. Fatahhirni, maka sucikan aku. Sucikan aku. Wa innahu raddaha. Kemudian Nabi SAW menolaknya. Falamma kana al-ghad, kemudian keesokan harinya wanita Ghamidiyah tersebut balik lagi kepada Nabi SAW. Faqalat, ya Rasulullah, lima tarudduni? Kenapa engkau menolakku? Nabi SAW menolaknya yang pertama kali. Kata para ulama, ini untuk memberikan kesempatan kepada wanita tersebut sudah bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang benar, Allah akan terima taubatmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Makanya Nabi SAW menolaknya. Faradda. Kemudian wanita itu mengatakan, lima tarudduni? Kenapa engkau menolakku, wahai Rasulullah? La'allaka an turaddani kama radatta Ma'izan. Bisa jadi engkau menolakku seperti engkau menolak Ma'is dulu. Nabi SAW pernah menolak Ma'is. Coba, jangan-jangan dia mabuk. Jangan-jangan akalnya tertutup karena mabuk, atau kesadarannya sedang kurang sehat, atau gila. Makanya Nabi SAW menolaknya untuk menghilangkan penghalang. Jangan sampai Nabi SAW menghukum seseorang kisos, tapi ternyata orang tersebut salah, orang tersebut sedang tidak sadar, sedang mabuk. Nah, ini bahaya, karena ini berhubungan dengan masalah darah kaum muslimin. Tidak boleh kita sembarangan mengalirkan darah kaum muslimin. Tidak sembarangan. Harus diteliti terlebih dahulu. Jangan-jangan dia mabuk, jangan-jangan dia gila, jangan-jangan dia tertutup akalnya atau yang lainnya. Makanya Nabi SAW menolak wanita Ghamidiyah tersebut. Ditolak. Kemudian wanita Ghamidiyah tersebut mengatakan, la'allaka antaruddani kama radatta Ma'izan. Bisa jadi engkau wahai Rasulullah menolakku sebagaimana Ma'is dulu. Fa wallahi
Inilah hubla, kata wanita tersebut. Demi Allah wahai Rasulullah, aku sedang hamil. Wanita yang belum menikah hamil, itu tanda bahwasanya dia telah melakukan apa? Perbuatan zina. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faqala immala fazhabi hatta talidi. Kata Rasulullah, enggak. Pergilah kamu sampai kamu melahirkan. Sampai engkau melahirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma waladat atathu bis-sabi fi khirqatin. Buraidah mengatakan, melanjutkan ceritanya, ketika wanita itu sudah melahirkan, dia datang lagi dengan seorang anak di gendongannya. Dia sudah membawa seorang anak bayi yang telah dilahirkan. Faqalat hadza qad waladtuhu. Ini wahai Rasulullah, aku sudah melahirkan. Wanita itu datang lagi ke Nabi untuk diminta disucikan dari dosanya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, izhabi fa'ardi'ihi hatta tuftimihi. Kata Nabi SAW, pergilah, susui dia sampai selesai susuannya 2 tahun, sampai dia makan selain minum ASI tersebut. Nabi SAW memberikan kesempatan agar dia menyusui dulu 2 tahun. Karena ini hak anak, hak bayi dari ibunya mendapatkan ASI genap 2 tahun. Sempurna, 2 tahun sempurna dari ibunya. Falamma fatamathu atathu bis-sabi fi yadihi kisratu khubzin. Setelah 2 tahun sempurna lengkap, anak itu sudah menyusui dari ASI ibunya, wanita Gomidiah tersebut datang lagi kepada Nabi SAW. Dengan keadaan anak tersebut sudah membawa makanan, sudah memegang sepotong roti di tangannya. Artinya dia sudah makan. Dia sudah bisa makan. Bisa makan selain dari apa? ASI. Faqalat hadza ya Rasulullah qad fatamtuhu. Ini wahai Rasulullah, anak ini sudah bisa makan. Anak ini sudah bisa makan selain dari ASI. Wa qad akalat ta'am, dia sudah makan makanan. Fadafa as-sabiyya ila rajulin minal muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil anak bayi tersebut, kemudian diserahkan ke kaum muslimin, ke sahabat yang lain. Summa amaron nasa farajamuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk merajam wanita tersebut. Faqbala Khalid bin Walid bihajarin farama ra'saha fatanaddaha ad-damu ala wajhi Khalidin fasabbaha. Kemudian Khalid bin Walid membawa batu, kemudian melempar kepala wanita tersebut sampai darahnya muncrat terkena wajah Khalid. Kemudian Khalid mencela wanita tersebut. Fasami'an Nabi SAW sabbahu iyaha. Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan Khalid, celaan Khalid kepada wanita Gomidiah tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Khalid, sabar wahai Khalid, pelan-pelan, jangan begitu, nggak boleh. Fawalladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Kata Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang jika pelaku dosa besar bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya dan akan ampuni dosa-dosanya. Summa amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dibersihkan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anak-anak sekalian, kita bisa ambil pelajaran dari dua kisah ini. Yang pertama, bahwasanya para sahabat itu imannya luar biasa, imannya sangat kuat. Sahabat radhiyallahu taala anhum ingin bahwasanya mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Oleh karena itu mereka datang kepada Nabi ketika berbuat dosa. Nabi padahal sudah menolaknya. Sudah, kamu taubat saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan terima taubatmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak. Ini menunjukkan
iman mereka luar biasa kuat. Mereka datang lagi tuh yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, sehingga mereka ditegakkan rajam, dilempar batu sampai meninggal. Dari kisah ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya para ulama menyebutkan ketika merajam, proses merajam itu batunya nggak boleh besar, nggak boleh sangat kecil, nggak boleh sangat besar, tidak boleh sangat kecil, harus batu yang sedang. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, disebutkan batunya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar sekali lempar langsung mati. Kalau batunya terlalu kecil itu nggak mati-mati, cuma luka-luka ringan, kan begitu. Tapi batu-batu sedang. Kenapa? Apa hikmahnya kata para ulama? Agar dia merasakan sakit sebagaimana dia merasakan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika melakukan dosa itu. Hikmahnya supaya dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana dia merasakan nikmat ketika melakukan dosa tersebut. Dilempar dengan batu yang sedang, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tanda orang melakukan zina itu ada beberapa macam. Yang pertama, pengakuan dari pelaku. Seperti Ma'is datang kepada Nabi SAW mengaku, "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina." Atau yang kedua, dengan dilihat oleh 4 orang saksi yang adil, yang muslim, yang shadiq, yang jujur, yang amanah, yang mereka melakukan syariat Islam dengan baik dengan mata kepala mereka sendiri. Atau yang ketiga, jika seorang wanita, maka dengan tandanya ada hamil. Kalau dia belum menikah hamil, berarti itu tanda bahwasanya dia telah berbuat zina. Kemudian yang keempat, pelajaran yang besar juga, bahwasanya ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sangat besar, selama dia bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat yang pernah kita pelajari dan taubatnya jujur, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Inna fi qasasihim la ibratun li ulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita tulis faidahnya selain dari yang telah kita sebutkan. Semoga dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil faidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, dan Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang bisa kita bahas pada pelajaran 11 ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.